ujian itu tidak memandang usia gitu. Gagal ginjal itu tidak memandang usia. Jangankan saya yang usianya 30 tahun, bahkan ada anak kecil yang sudah mengalami gagal ginjal. Ya Allah teman-teman, ketika pertama kali saya masuk ke ruangan hemodialisa atau ke ruang cuci darah, saya sampai ya Allah terenyuh gitu ya melihat ada anak usia 8 tahun itu teman-teman, 8 tahun dia udah cuci darah. Itu pertama kali saya masuk ke ruang hemodialisa. Ya Allah, banyak yang harus saya syukuri ternyata gitu ya. Dan ketika saat ini saya bertanya juga gitu ya pada teman-teman, saya nanya dulu ada anak kecil usia 8 tahun lah kalau nggak salah, ketika awal saya cuci darah, kemana anak itu gitu. Saya sempat di awal gagal ginjal, saya itu nggak mau cuci darah. Kurang lebih 6 bulan lah ya, 6 bulan saya bertahan tidak cuci darah, sampai puncaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam agenda live kali ini, insya Allah kali ini saya akan sharing motivasi penjuang hemodialisa. Dan teman-teman di sini saya sambil jualan ya, ada beberapa buku karya yang saya tulis. Teman-teman boleh lihat karya-karya saya ini, beberapa buku true stories, jadi kisah nyata yang saya tulis, kisah nyata yang saya alami dan saya tulis dalam sebuah buku. Teman-teman boleh lihat spill bukunya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Gimana kabarnya teman-teman? Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat, penuh syukur, berlimpah rezeki yang berkah dan selalu bahagia. Amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir live kali ini. Teman-teman, hari ini Masya Allah hari Kamis. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang hadir live kali ini, saya doakan teman-teman semuanya selalu bahagia, dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Masya Allah teman-teman, Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam agenda sharing. Insya Allah teman-teman, kita akan rutinkan sharing kita seminggu 2 kali, sama seperti jadwal cuci darah saya seminggu 2 kali ya. Jadi jadwal cuci darah saya itu hari Selasa dan Jumat. Nah insya Allah kita akan sharing setiap hari Senin dan Kamis. Jadi semoga teman-teman setiap hari Senin dan Kamis pukul 8 pagi mudah-mudahan bisa mengikuti live saya. Karena kalau hari Selasa dan Jumat, mohon maaf saya tidak bisa live karena jadwal cuci darah. Oke teman-teman, Masya Allah terima kasih yang sudah bergabung. Gimana kabarnya Kak? Semoga sehat selalu ya. Boleh teman-teman kenalan yang hadir live kali ini siapa, dari mana. Dan sebelumnya kenalan juga, perkenalkan teman-teman, saya Deska Pratiwi. Saya adalah seorang pasien gagal ginjal kronis yang sudah menjalani cuci darah kurang lebih selama 2 tahun. Dan teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau kenalan juga boleh berkenalan di kolom komentar ya. Insya Allah hari ini saya akan sharing motivasi pejuang hemodialisa. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang menghadapi ujian, baik itu ujian berupa ujian sakit, ujian kesulitan hidup, atau sedang mendapatkan masalah di keluarganya, sedang ada masalah di sekolah, di kuliahnya gitu ya. Mudah-mudahan motivasi dari saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Gimana sih seorang pasien gagal ginjal bisa move on, bisa tetap bertahan Masya Allah sampai sejauh ini, dan mudah-mudahan motivasi saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan teman-teman boleh sambil kenalan ya, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendapatkan keberkahan, bisa menjadi ajang silaturahim untuk teman-teman semuanya. Jadi boleh kenalan di kolom
komentar ini teman-teman yang hadir live kali ini dari mana aja, namanya siapa. Mudah-mudahan bisa menambah silaturahim insyaallah. Dan sebelumnya perkenalkan juga, saya Diska Pratiwi, saya adalah seorang pasien gagal ginjal yang sudah menjalani cuci darah kurang lebih 2 tahun. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar gagal ginjal ataupun cuci darah, boleh teman-teman tulis di kolom komentar, insya Allah nanti saya jawab satu persatu. Jadi hari ini kita sharing aja cerita pengalaman saya, pengalaman nyata yang saya alami ya. Jadi saya di sini bukan berbicara sebagai seorang ahli medis gitu ya, tapi saya berbicara sebagai seorang pasien gagal ginjal gitu ya. Jadi ini pengalaman cerita pribadi saya menjalani cuci darah kurang lebih 2 tahun. Dan saya berharap dengan sharing saya nanti bisa memberikan sedikit pencerahan bagi teman-teman agar tidak mengalami hal yang sama seperti saya. Saya doakan teman-teman yang hadir dalam live kali ini semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Boleh teman-teman tulis di kolom komentar ya yang hadir live kali ini dari mana aja. Mudah-mudahan bisa saling silaturahim. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Salam kenal Kak. Insya Allah hari ini kita sharing motivasi ya teman-teman. Gimana sih saya bisa bertahan, Masya Allah. Saya pun tidak menyangka bahwa saya masih diberikan kehidupan oleh Allah. Saya masih diberikan kekuatan untuk bisa bertahan sampai sejauh ini. Karena teman-teman tahu di awal sakit gagal ginjal, ketika dokter mau vonis gagal ginjal, itu yang ada di pikiran saya, sepertinya gitu ya, hidup seorang pasien gagal ginjal itu tidak lama gitu. Itu pikiran saya. Karena apa? Karena saya pernah menemani almarhumah ibu yang dulu sama sakit gagal ginjal seperti saya, dan beliau usianya hanya 8 bulan sejak divonis gagal ginjal sampai beliau cuci darah dan beliau meninggal itu usianya hanya 8 bulan. Dan teman-teman tahu bagaimana perasaan saya ketika dulu divonis gagal ginjal juga. Saya berpikir, ya Allah, bagaimana kehidupan saya setelah ini? Bagaimana saya bisa menjalani kehidupan ini dengan kondisi sakit seperti ini? Karena itu saya berharap dengan sharing saya kali ini bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman, bisa memberikan sedikit pencerahan gitu ya, bagaimana pola hidup yang sehat itu seperti apa. Jangan sampai mengalami hal yang sama seperti saya. Terima kasih yang sudah bergabung. Boleh kenalan ya teman-teman, ini yang hadir live kali ini dari mana saja. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa menambah silaturahim teman-teman. Oke, selamat bergabung Kak. Terima kasih sudah hadir live kali ini. Insya Allah hari ini kita motivasi ya teman-teman. Kenapa kenapa judulnya motivasi hemodialisa? Karena berdasarkan pengalaman, saya ingin bercerita teman-teman ya. Ada satu cerita, ini baru banget kemarin saya dapatkan kisah ini, cerita nyata. Jadi ceritanya kemarin itu suami saya ke rumah sakit untuk donor darah. Jadi alhamdulillah suami saya rutin mendonorkan darahnya setiap 3 bulan sekali gitu. Dan kemarin adalah jadwal beliau donor darah. Jadi bagi pasien gagal ginjal itu memang HB itu naik turun ya, kadang naik dan kadang turun. Seperti saya juga, biasanya saya itu rutin transfusi setiap 1 bulan. Jadi sebulan itu bisa sampai 3 labu. Karena di awal-awal sakit itu HB saya tuh turun banget ya, turun drastis. Tapi memang golongan darah saya dan suami itu berbeda. Oke, Waalaikumsalam Kak Raja. Masya Allah, gimana kabarnya Kak? Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah hadir live kali ini. Oke, teman-teman yang lain juga terima kasih ya sudah hadir live kali ini. Kalau misalnya merasa live saya bermanfaat, boleh teman-teman bantu tap layar dan bantu share ke teman-teman yang lainnya ya. Semoga bisa bermanfaat juga untuk teman-teman semuanya. Saya lanjutkan ceritanya ya teman-teman ya. Jadi kemarin suami saya itu donor darah ke rumah sakit. Nah, beliau ketika melakukan donor darah, itu memang donor darah itu untuk pasien juga ya. Jadi untuk teman sesama pasien gagal ginjal. Jadi golongan darah saya dan suami itu berbeda gitu ya. Kalau misalnya sama mungkin darahnya akan diberikan ke saya gitu untuk transfusi. Nah kemarin itu jadwal beliau cuci darah, transfusi
donor darah ya, jadwal beliau donor darah. Dan ketika beliau melaksanakan donor darah itu sambil ngobrol sama perawatnya. Perawatnya kan nanya, ini untuk siapa katanya darahnya. Suami saya bilang darah ini untuk pasien gagal ginjal. Nah, akhirnya di sana mengalirlah cerita perawat tersebut. Jadi petugas gitu ya, petugas donor darah cerita bahwa almarhumah ibunya juga sama katanya gagal ginjal dan 8 tahun sudah menjalankan cuci darah. Tapi katanya qadarullah setelah cuci darah 8 tahun ternyata ibunya meninggal katanya. Padahal selama 8 tahun itu ibunya tuh bisa bertahan. Terus ditanya, ya namanya usia memang tidak ada yang tahu ya. Tapi perawat itu bilang bahwa mamanya padahal selama 8 tahun itu menjalani cuci darah, bisa kuat. Tapi ketika kemarin katanya tuh semangatnya menurun. Jadi kayak tidak ada semangat hidup lagi gitu ya. Dan ketika tidak ada semangat hidup itu, ternyata Allah memanggil beliau. Nah, di sini saya bisa ambil hikmahnya ya teman-teman ya, bahwa bagi seorang pasien gagal ginjal, semangat hidup itu sangat penting gitu ya. Semua orang membutuhkan semangat hidup. Dan semangat hidup itu bisa dapat dari mana? Ada dua faktor ya, faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam tentu dari dalam pasien itu sendiri gitu ya. Ketika pasiennya semangat, maka tubuhnya pun akan ikut gitu, ikut bangkit. Tapi sebaliknya kalau semangat hidupnya menurun, maka hidupnya pun akan menurun gitu ya. Kakak tadi cerita ada yang donor darah. Iya, jadi yang donor darah itu suami saya. Suami saya mendonorkan darah untuk pasien sesama penderita gagal ginjal gitu. Jadi beliau sudah rutin donor darah untuk teman saya karena golongan darah kami berbeda gitu. Jadi darah suami saya itu diberikan untuk pasien yang lain. Dan alhamdulillah sih sebenarnya teman-teman, saya butuh darah tuh biasanya sebulan sekali itu bisa sampai 3 labu karena HB penderita gagal ginjal tuh sering turun. Tapi alhamdulillah bulan ini HB saya 8,5, jadi nggak perlu transfusi ya. Nah gitu ya, jadi cerita suami saya menceritakan pengalaman petugas donor darah yang memiliki ibu yang sakit sama gitu, sakit gagal ginjal. Tapi ternyata setelah 8 tahun ibunya gitu ya, ibunya cuci darah, ternyata Allah memanggil beliau. Jadi katanya gitu ya, kata petugas donor darah ini awalnya semangat gitu ya, selama 8 tahun itu Masya Allah bisa bertahan, bisa kuat cuci darah. Tapi kemarin katanya tuh dilihat oleh anaknya, kayaknya semangat hidup ibunya tuh menurun. Jadi Masya Allah teman-teman, bener banget ya, semangat hidup itu sangat penting banget bagi seorang penderita gagal ginjal. Jadi ketika semangat hidup kita kuat gitu, maka badan kita pun ikut kuat gitu, dan Allah pun akan memberikan kekuatan. Tetapi sebaliknya kalau semangat hidup aja nggak ada gitu ya, gimana kita bisa bertahan kayak gitu. Jadi faktornya dua ya, semangat hidup itu kita dapatkan dari dalam diri kita dan dari luar. Nah, faktor dari luar ini adalah semangat dari orang-orang sekitar, terutama support dari keluarga terdekat, terutama pasangan, Masya Allah. Jadi support dari orang-orang, termasuk dari teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah mensupport saya. Ini sangat membantu bagi seorang pasien gagal ginjal, support dari orang-orang sekitar gitu ya. Karena dengan semangat itu akan memberikan energi positif bagi pasien gagal ginjal dan dia bisa bertahan hidup dengan support tersebut gitu ya, semangat tersebut. Karena saya juga pernah dengar cerita gitu ya dari salah seorang teman bahwa ada kerabatnya gitu yang sama sakit gagal ginjal, tapi dia nggak mau cuci darah, bilangnya buat apa gitu saya cuci darah, toh pasangan saya sendiri nggak ngedukung saya, pasangan saya sendiri tidak mendukung gitu, tidak memberikan supportnya. Jadi otomatis gitu dia support, semangat dia pun menurun, dan itu sangat berpengaruh pada kondisi pasien gagal ginjal. Makanya bagi teman-teman yang memiliki keluarga, kerabat, saudara yang sakit, baik itu sakit gagal ginjal atau sakit apapun, berikan support untuk dia, berikan dukungan, berikan semangat, karena meskipun hanya sekedar dukungan itu sangat membantu bagi orang yang sakit gitu ya, terutama bagi pasien gagal ginjal kayak gitu. Jadi kata petugas donor darah dia yang menceritakan kondisi ibunya, Masya Allah padahal udah 8 tahun cuci darah gitu ya, beliau bisa melewati
berbagai kondisi, bisa kuat dalam berbagai kondisi. Tapi kemarin katanya itu beberapa hari lalu itu sebelum beliau meninggal tuh semangatnya sempat turun gitu ya. Jadi Masya Allah, ternyata semangat hidup itu adalah hal yang penting gitu. Termasuk bagi saya pribadi gitu. Saya bisa bertahan sampai sejauh ini gitu ya. Bukan berarti saya kuat, bukan berarti saya kuat gitu ya. Tapi Masya Allah, saya bisa bertahan sampai sejauh ini karena ada Allah yang menguatkan. Juga karena ada hati yang lapang menerima. Itu kuncinya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang memiliki ujian apapun, baik itu ujian sakit, atau memiliki kesulitan dalam hidup, memiliki masalah, yakin gitu ya bahwa kita mampu menghadapi ujian ini gitu, dan kuncinya itu harus semangat karena yakin gitu ya Allah memberikan ujian kepada kita karena kita mampu. Kita yang terpilih berarti Allah tahu kita mampu gitu. Jadi makanya teman-teman yang merasa sedang mendapatkan ujian, baik itu ujian sakit atau ujian apapun, harus kuat gitu, harus bertahan. Dan kuncinya adalah sabar, lapang menerima apapun kondisi kita. Jadi ada dua ya, ada ikhlas, ada ridho. Nah ini saya mempelajari dari ustadz-ustadz gitu ya yang memberikan tahu sih ya. Jadi dalam hidup ini ada dua ya, ada yang namanya ikhlas, ada yang namanya sabar. Nah bedanya apa sih? Kayaknya sama gitu ya. Saya ikhlas, saya ridho gitu ya. Jadi ada yang namanya ikhlas, ada yang namanya ridho. Padahal dua hal ini berbeda loh teman-teman. Nah bedanya apa? Kalau ikhlas itu ikhlas melakukan sesuatu hal. Jadi ketika kita melakukan apapun, beraktivitas, atau melakukan apapun gitu ya, itu harus dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas karena Allah. Nah, beda lagi dengan ridho. Kalau ridho itu menerima gitu ya. Jadi ketika kita menghadapi ujian, ketika kita mendapatkan cobaan apapun, kita harus ridho. Ridho karena Allah, ridho atas takdir Allah, ridho atas ketentuan Allah, ridho atas apa yang Allah berikan pada kita. Gitu ya teman-teman. Halo Kak Dinda, Bunda pagi. Semangat pagi juga Kak Dinda. Terima kasih udah hadir live kali ini. Saya doakan semoga Kakak dan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Terima kasih sudah hadir. Teman-teman yang lain juga selamat bergabung. Di sini saya mau sharing, memberikan sedikit motivasi. Tapi saya sambil jualan ya teman-teman ya. Di sini ada beberapa buku yang saya tulis. Termasuk buku Dermaga Hati, buku yang lainnya juga. Ini salah satunya adalah kisah nyata teman-teman. Jadi saya sebelum sakit saya suka nulis buku, dan sampai sekarang alhamdulillah saya masih nulis buku meskipun dalam kondisi sakit. Tapi saya berharap, saya minta sama Allah, ya Allah, apapun kondisi saya ingin bisa menjadi manusia yang bermanfaat gitu ya. Saya nggak mau gitu hidup di dunia ini hanya menjadi seonggok daging yang hanya punya nama. Saya nggak mau gitu. Saya ingin hidup yang penuh manfaat. Nah, makanya salah satunya, alhamdulillah Allah berikan kemudahan saya untuk bisa berkarya, untuk bisa menulis. Teman-teman boleh lihat karya saya di Keranjang Kuning ya. Itu ada beberapa kisah nyata yang saya tulis selama saya sakit. Jadi, saya tuliskan true story ya, kisah nyata saya ketika menjalani gagal ginjal. Teman-teman boleh membeli salah satunya buku Dermaga Hati, Melabuhkan Cinta Sampai ke Surga. Oke, Kak Radio ya. Maaf, aku mau tanya, apakah Anda sering kata ke ortu pas sekitar awal umur 20-an? Oke, Masya Allah ya. Jadi, saya paham Kak, maksudnya semua yang terjadi di dunia ini ada sebab akibatnya ya Kak ya. Bener gak sih Kak? Kakak siapa ini? Kakak Radio Berita, Masya Allah. Jadi benar ya, segala yang terjadi di dunia ini ada sebab akibatnya. Kakak tanya, apakah saya sering kasar? Qadarullah Kak, saya sudah yatim sejak usia kelas 1 SMP lah ya. Jadi almarhum ayah saya meninggal di usia, ketika saya kelas 1 SMP saya sudah menjadi yatim. Kemudian di usia saya usia 20-an, qadarullah almarhumah ibu saya juga meninggal.
beliau meninggal karena cuci darah juga gitu ya, karena gagal ginjal. Jadi kalau misalnya dibilang kasar, insya Allah enggak ya, karena saya tahu kondisi ibu ketika ditinggalkan oleh bapak, bagaimana keadaannya saya tahu gitu. Jadi bahkan ketika beliau sakit gagal ginjal juga, saya yang menemani beliau pulang pergi cuci darah gitu ya. Tapi qadarullah, ternyata Allah lebih sayang sama mama gitu ya. Dan mama meninggal ketika sudah 8 bulan cuci darah kayak gitu. Jadi ini kakak radio berita ya, Masya Allah. Benar ya kak ya, bahwa apa yang terjadi di dunia ini pasti ada sebab akibatnya. Benar nggak sih kak? Boleh dong sharing ya kak ya. Kenapa kakak nanya ini? Saya pengen tahu dong kenapa kakak nanya kayak gitu. Boleh tulis di kolom komentar ya. Tapi teman-teman, benar juga gitu ya bahwa bisa jadi ujian yang Allah kasih ini adalah bagian dari apa ya, peringatannya mungkin ya, bagian dari kasih sayang Allah juga gitu ya, kasih sayang Allah. Allah pengen menghapus dosa-dosa kita gitu ya. Jadi ketika misalnya kita selama beberapa tahun hidup di dunia ini memiliki banyak dosa, nah Allah ingin membersihkan dosa-dosa kita dengan memberikan ujian sakit ini, termasuk saya sakit. Mungkin ya Allah banyak dosa yang saya lakukan di masa lampau gitu. Saya pun evaluasi diri, saya pun muhasabah diri. Bahkan saya sampai ya Allah, saya sampai ini ya, kalau misalnya ketika sholat gitu ya di sepertiga malam, saya sampai berdoa sama Allah, ya Allah, seandainya gitu ya sakit ini disebabkan karena dosa-dosa saya yang telah lampau, saya mohon maaf ya Allah, saya minta maaf gitu ya. Saya sampai minta maaf sama Allah kalau misalnya banyak dosa yang saya lakukan gitu. Kalau seandainya gitu ya sakit yang saya rasakan ini disebabkan karena dosa-dosa saya minta maaf ya Allah gitu. Saya tahu bahkan saya pernah menulis dalam buku ini teman-teman, dalam buku Muslimah Morfosis. Ini buku yang saya tulis ketika saya sakit, ada satu bab tentang ujian gitu ya. Jadi di bab ini saya tulis bahwa ujian dalam hidup itu bisa jadi penggugur dosa-dosa kita, tapi harus hati-hati gitu ya. Bisa jadi Allah memberikan ujian ini ya karena hadirnya, karena dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya teman-teman, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita kerjakan itu harus hati-hati gitu ya, karena Allah akan membalas semuanya gitu ya. Jika tidak di dunia maka balasan di akhirat nanti. Dan saya pun sering muhasabah diri gitu ya, muhasabah, evaluasi diri, ya Allah apakah ujian sakit yang saya alami ini disebabkan karena dosa-dosa saya. Bahkan saya melakukan sholat taubat dan yang lainnya gitu. Karena saya pernah bercerita gitu ya, pernah sharing juga gitu bahwa ketika Allah memberikan ujian apapun itu, ujian dalam hidup, berarti Allah itu sayang sama kita. Allah nggak mau kita terlalu jauh dari dia gitu ya, darinya gitu ya. Allah pengen kita kelak suatu saat kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Makanya Allah ngasih ujian ini sama kita gitu. Dan saya pun evaluasi diri, ya Allah, saya terima gitu ya Allah, saya ridho Engkau memberikan takdir ini pada saya, asal Engkau membersihkan dosa-dosa saya, asal Engkau mengampuni segala dosa saya gitu. Dan semoga aku kembali kepadamu dalam keadaan suci, bersih, tidak ada dosa gitu kan yang kita harapkan gitu ya. Karena semua yang terjadi itu pasti akan ada balasan dari Allah, dan kita hanya bisa memohon kepada Allah, kita hanya bisa memohon kasih sayangnya gitu ya. Semoga kita akan kembali kepadanya dalam keadaan suci. Umur berapa Bunda? Iya, halo kakak jelita. Masya Allah, coba tebak kakak saya umur berapa? Iya kakak jelita, salam kenal ya kak ya. Saya usianya 30 tahun kak. Jadi maksudnya ketika saya pertama kali divonis gagal ginjal, usia saya 30 tahun, dan sekarang sudah 2 tahun, hampir 2 tahun saya menjalani cuci darah. Jadi usia sekarang saya 32 tahun kak. Salam kenal ya. Jadi benar ya, ketika saya posting VT gitu ya tentang cuci darah dan gagal ginjal, banyak yang komen gitu ya bahwa
ujian itu tidak memandang usia gitu. Gagal ginjal itu tidak memandang usia. Jangankan saya yang usianya 30 tahun, bahkan ada anak kecil yang sudah mengalami gagal ginjal. Ya Allah teman-teman, ketika pertama kali saya masuk ke ruangan hemodialisa atau ke ruang cuci darah, saya sampai ya Allah terenyuh gitu ya melihat ada anak usia 8 tahun itu teman-teman, 8 tahun dia udah cuci darah. Itu pertama kali saya masuk ke ruang hemodialisa. Ya Allah, banyak yang harus saya syukuri ternyata gitu ya. Dan ketika saat ini saya bertanya juga gitu ya pada teman-teman, saya nanya dulu ada anak kecil usia 8 tahun lah kalau nggak salah, ketika awal saya cuci darah, kemana anak itu gitu. Nah ternyata ada pasien yang tahu, oh katanya beliau dia udah meninggal katanya. Karena Masya Allah jangankan anak kecil ya, saya aja yang udah 30 tahun cuci darah itu, Masya Allah perjuangannya bagaimana dengan anak kecil tadi yang baru 8 tahun, pasti dia merasakan jauh lebih sakit gitu ya. Kakak Jelita, sehat selalu ya kakak. Semoga kakak selalu dilimpahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Jelita. Terima kasih doanya. Saya doakan juga kakak Jelita dan teman-teman yang hadir live kali ini selalu dalam keadaan sehat, penuh syukur, berlimpah rezeki yang berkah dan selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman boleh ya sambil lihat-lihat produk saya, karya saya. Jadi saya menulis buku teman-teman, salah satunya Dermaga Hati. Ini adalah buku true story yang saya tulis, kisah nyata pengalaman saya sejak divonis gagal ginjal dan menjalani cuci darah. Teman-teman kalau mau baca kisah saya yang saya tulis dalam buku ini, boleh dicekot ya di keranjang kuningnya. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa teman-teman ambil dari kisah saya. Terima kasih kakak. Halo Kak Nova, Assalamualaikum pagi. Kalau boleh tahu gejalanya gimana? Oke Kak Nova, Masya Allah. Terima kasih ya Kak Nova udah hadir live kali ini. Nah ini penting banget ya tentang gejala gagal ginjal. Karena Masya Allah teman-teman, kebanyakan pasien gagal ginjal yang dia ke rumah sakit itu dalam kondisi stadium akhir atau sudah kronis gitu. Jadi baru ketahuan gagal ginjal ternyata setelah kondisinya kronis atau menjelang stadium akhir. Jadi gagal ginjal itu ada dua ya teman-teman ya. Ada gagal ginjal akut dan ada gagal ginjal kronis. Kalau gagal ginjal akut ini masih stadium awal dan masih insya Allah masih bisa disembuhkan gagal ginjal akut ini. Tapi kalau sudah gagal ginjal kronis atau stadium akhir, nah ini vonis dokter itu harus cuci darah seumur hidup. Dan kebanyakan pasien gagal ginjal itu baru mengetahui kondisinya ketika sudah kronis gitu ya. Jadi gejala gagal ginjal itu beda sama gejala sakit lain gitu. Jadi beda dengan penyakit lain, nggak kelihatan ibaratnya ya. Bahkan termasuk saya sendiri teman-teman, saya baru tahu kondisi saya ternyata setelah rusak parah gitu, setelah ginjal saya rusak parah, saya baru tahu bahwa saya gagal ginjal. Bahkan ketika diperiksa gitu ya di USG, kondisi ginjal saya tuh udah mengkerut, jadi kayak mengecil gitu ya, beda dengan ginjal yang sehat. Kondisi ginjal saya udah mengkerut, ternyata kata dokter ini gejalanya udah dari 3 tahun yang lalu, tapi saya baru mengetahui setelah kondisinya kronis gitu ya. Nah makanya Kak Nova terima kasih udah bertanya ya, makanya penting banget kita mengetahui gejala-gejala awalnya. Nah di sini saya mau sharing gejala yang saya alami sendiri ya berdasarkan pengalaman saya. Jadi dulu ketika sebelum sakit, saya itu sering mengalami mual teman-teman. Jadi kayak orang sakit mah, kebayang ya orang sakit mah gitu ya, nyeri lambung. Jadi kayak sering mual, pengen muntah gitu ya. Saya pikir itu hanya sakit mah biasa gitu ya, hanya nyeri lambung, sehingga saya nggak periksa, saya cuma hanya minum obat mah aja gitu. Nah, ternyata itu bisa jadi gejala awal dari sakit gagal ginjal. Yang kedua, ketika saya sebelum divonis gagal ginjal, saya sering mengalami pusing, teman-teman. Jadi kayak pusing banget. Tapi pusing itu kayak migrain. Jadi cuman sebelah aja gitu ya. Jadi kayak ya Allah migrain, pusing, benar-benar pusing. Cuma bisa sembuh kalau tidur gitu. Kalau diistirahatin baru sembuh. Jadi kayak pusing berat. Saya pikir hanya migrain biasa, ternyata itu bisa jadi gejala awal gagal ginjal. Itu yang sering saya alami. Tapi menjelang sebelum ketahuan gagal ginjal,
saya sempat ada sesak nafas teman-teman. Tiba-tiba aja gitu ya, tiba-tiba sesak nafas padahal saya nggak punya penyakit asma sebelumnya. Dan ketika saya periksakan ke dokter gitu ya, kata dokter, dokter umum ya, belum ke IGD nih, belum cek lab ya. Kata dokter, sesak nafas ini disebabkan karena penyakit jantung. Ya Allah, kaget dong ya. Saya nggak ada riwayat sakit jantung sama sekali. Kok tiba-tiba ada penyakit jantung? Nah itu sebelum ketahuan gagal ginjal ya, akhirnya dokter ngasih lah obat jantung. Tetapi 3 hari 3 malam sesak nafas saya itu nggak kunjung sembuh diobatin, tapi malah semakin parah teman-teman. Saya nggak bisa tidur berbaring. Saya hanya bisa tidur kayak sambil duduk aja gitu ya. Kalau berbaring itu makin sesek teman-teman. Dan di hari keempat, saya masih ingat waktu itu habis sholat maghrib, kondisi saya benar-benar parah, udah benar-benar sesak nafas. Ya Allah teman-teman, kebayang nggak, coba aja gitu ya teman-teman, tahan nafas 1 menit kuat nggak? Nggak ya, apalagi ini saya gitu ya, benar-benar sesak nafas. Akhirnya setelah sholat maghrib ya udah, suami langsung bawa saya ke IGD karena kondisinya saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Di IGD saya langsung dikasih selang oksigen, langsung dikasih infusan, dan dicek jantung ya, dicek EKG. Ternyata teman-teman tahu nggak apa hasilnya? Masya Allah, jantung saya baik-baik saja. Dan akhirnya dokter memeriksa darah saya. Darah saya diambil untuk dicek ke laboratorium. Nah, baru di sana ketahuan semuanya. Ternyata ureum dan kreatinin saya naik, teman-teman. Ureum dan kreatinin saya tuh tinggi banget. Kalau ureum gitu ya, normalnya bagi orang sehat, ureum itu di angka 20 sampai 50. Sementara saya ureumnya nyampe angka 170, teman-teman. Tinggi banget kan ya? Dan kreatinin saya gitu ya, normalnya kreatinin itu bagi orang sehat itu 0,5 sampai 1. Tapi kreatinin saya ketika itu nyampe di angka 9, teman-teman. Ya Allah, itu ureum kreatinin itu racun ya, racun di dalam tubuh. Karena apa gitu ya racunnya bisa tinggi? Karena tadi ginjalnya fungsinya sudah berkurang. Jadi ginjal tidak bisa mengeluarkan racun di dalam tubuh. Nah, pertanyaannya, sesak nafasnya dari mana? Sesak nafas itu ternyata dari cairan, teman-teman. Nah, jadi karena fungsi ginjalnya berkurang, ginjal tidak bisa mengeluarkan cairan. Kalau orang normal kan cairan di dalam tubuh itu dikeluarkan lewat air pipis gitu ya. Nah, sementara saya karena fungsi ginjalnya sudah berkurang, jadi tidak bisa mengeluarkan cairan dengan normal. Akhirnya paru-paru saya terendam, teman-teman. Paru-paru terendam, dan yang terjadi adalah sesak nafas. Jadi teman-teman perlu diperhatikan ya kalau ada gejala seperti sesak nafas yang tiba-tiba padahal nggak ada penyakit asma, itu harus segera diperiksa ya. Tapi kayaknya nggak cukup periksa ke dokter, harus dicek laboratorium agar kelihatan tuh fungsi ginjalnya. Karena kalau hanya periksa ke dokter, dokter mungkin tidak bisa memvonis gitu ya ini sakit apa gitu, karena baru ketahuan itu setelah sakit gagal ginjal. Oke, terima kasih kakak, masya Allah. Teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung live kali ini. Masya Allah, boleh kenalan ya teman-teman yang hadir live kali ini, dari mana aja, siapa aja. Mudah-mudahan dengan teman-teman hadir di sini bisa menambah silaturahim, dan semoga ada manfaatnya ya. Teman-teman boleh bantu tap-tap layar dan share live kali ini, live ini pada teman-teman yang lainnya. Semoga bisa memberikan inspirasi dan manfaat juga untuk teman-teman yang lainnya. Nah, gitu ya kakak. Siapa tadi yang bertanya? Kakak Nova. Jadi itu diantara beberapa gejala gagal ginjal yang saya alami dulu, yang saya tidak menyadari ternyata itu adalah gejala awal gagal ginjal. Kayak gitu. Nah, ketika saya sharing dengan teman-teman yang lain juga, saya sharing dengan teman-teman sesama pasien gagal ginjal, ternyata macam-macam ya gejalanya gitu ya. Kalau saya kan tadi gejalanya mual, kemudian pusing, sakit kepala. Nah, ada juga pasien gagal ginjal yang mengalami gejala seperti sakit bagian pinggang belakang. Ginjal kita kan di bagian belakang ya. Nah, jadi kayak dia tuh sering mengalami sakit pinggang gitu ya. Apalagi bagi pasien gitu yang dia pekerjaannya kebanyakan duduk, kayak misalnya penjahit, kemudian yang ngetik, yang sering ngetik di depan komputer. Nah, itu gejala-gejalanya kayak sering sakit pinggang. Nah, itu teman-teman harus hati-hati ya. Kalau misalnya teman-teman kerjaannya banyak duduk, itu harus banyak minum juga. Jangan sampai kita melupakan minum ya, keasikan kerja sampai lupa minum. Kak Nova,
Sebelum divonis gagal ginjal, dulunya konsumsi air putihnya gimana? Ada nyeri pinggang? Oke, kakak minum obat apa? Oke, Kak Nova ya. Nah iya kak, jadi salah satu penyebab dari sakit gagal ginjal itu adalah kurang minum kak, bener. Jadi normalnya, baiknya gitu ya bagi orang sehat, itu minum itu minimal 8 gelas sehari. Nah itu minimal banget teman-teman, minimal minum 8 gelas sehari dan itu harus gitu ya, minum air putih. Tapi walau alam sih ya penyebab utama saya bisa sakit gagal ginjal itu karena apa? Sebab banyak faktor yang menyebabkan gagal ginjal. Salah satunya benar Kak Nova, salah satunya adalah kurang minum air putih. Masya Allah, Kak Aldi, terima kasih. Barokallah, Kak Aldi. Terima kasih udah hadir live kali ini. Semoga bermanfaat ya apa yang saya sharingkan. Terima kasih Kak Aldi, Masya Allah, Barokallah. Saya doakan Kak Aldi dan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, penuh syukur, berlimpah rezeki yang berkah ya. Sehat selalu kakak. Masya Allah teman-teman. Jadi itu ya, salah satu penyebab penyakit gagal ginjal itu adalah kurang minum. Nah, bisa jadi ya. Tapi walau alam sih teman-teman, saya ketika dulu sehat, saya kan punya anak kecil ya, ada 2 anak kecil. Saya kalau jalan-jalan bareng mereka atau kemanapun, saya pasti selalu bekal tumbler. Jadi jalan-jalan kemanapun saya pasti nggak lupa untuk bekal minum gitu ya. Jadi air putih itu selalu saya sediakan di dalam tas karena saya punya anak kecil juga gitu ya. Nah, kayaknya saya rutin gitu ya minum air putih. Tapi itu salah satu aja ya, salah satu faktor penyebab gagal ginjal. Ada banyak faktor lain termasuk hipertensi. Nah, bagi teman-teman yang punya penyakit darah tinggi gitu ya, atau hipertensi, itu harus hati-hati teman-teman karena hipertensi ini bisa menjadi penyebab gagal ginjal. Yang ketiga, penyebab gagal ginjal itu karena diabetes. Jadi yang penyakit gula itu juga harus hati-hati teman-teman. Harus rutin memeriksakan diri ke dokter karena salah satu penyebab gagal ginjal ini bisa jadi dari diabetes atau penyakit gula. Kemudian yang keempat gitu ya, salah satu faktor penyebab sakit gagal ginjal itu adalah minum minuman beralkohol, bersoda, atau banyak minum air yang berasa ya, air dalam kemasan yang banyak gulanya itu loh, yang banyak pewarnanya itu loh gitu ya. Itu harus hati-hati, apalagi anak-anak kita ya yang sering minum minuman dalam kemasan, kalau dikonsumsi dalam apa ya, dalam kuantitas yang banyak itu hati-hati karena itu juga bisa menyebabkan ginjal kita rusak. Makanya kenapa sekarang ada juga anak kecil yang udah sakit gagal ginjal, ya Allah sedih gitu ya, nggak tega gitu ya ngelihat anak kecil teman-teman usia 8 tahun dia udah sakit gagal ginjal, udah ya Allah harus merasakan bagaimana sakitnya ditusuk jarum gitu ya. Kebayang teman-teman, jarum cuci darah itu bukan kayak jarum infus, beda, tapi jarum yang besar-besar teman-teman, 2 jarum ditusukkan ke dalam tubuh untuk cuci darah dan itu berlangsung kurang lebih 5 jam. Kebayang teman-teman gimana ya, saya aja yang 30 tahun gitu ya merasakan sakitnya luar biasa, apalagi anak kecil yang udah kena gagal ginjal. Makanya ya Allah, jaga anak-anak kita gitu ya, perhatikan pola makannya, pola minumnya gitu ya, harus banyak minum air putih dan kurangi minum minuman yang beralkohol, bersoda atau minum minuman yang berasa, termasuk minum obat-obatan yang berlebih yang tidak sesuai dosisnya itu bisa menyebabkan ginjal kita rusak gitu ya. Masya Allah Kak Aldi, jazakallah khair, ya Allah barokallah. Saya doakan teman-teman semuanya sehat selalu ya, tidak mengalami hal yang sama seperti saya. Saya sharing kali ini karena saya sayang sama teman-teman semua. Saya nggak mau teman-teman mengalami hal yang sama seperti saya. Karena saya baru ketahuan gagal ginjal itu setelah kondisinya kronis atau menjelang stadium akhir. Kebayang teman-teman, saya nggak tahu kondisi saya, ginjal saya ternyata udah rusak parah gitu. Dan saya nggak mau kejadian apa yang saya alami itu kejadian dengan teman-teman semuanya. Makanya terima kasih teman-teman yang sudah hadir live kali ini. Saya doakan semuanya sehat selalu. Yang terakhir ya teman-teman, yang terakhir penyebab gagal ginjal itu karena autoimun. Tapi untuk autoimun ini perlu ada penelitian yang lebih jauh ya, perlu diperiksakan lebih dalam mengenai autoimun ini. Kayak gitu Kak Nova. Kakak ya minum obat apa?
Yang sekarang saya konsumsi obat-obatan yang direkomendasikan oleh dokter aja, dokter penyakit dalam. Misalnya ada Biknat, sodium bikarbonat, kemudian obat vitamin ya, kayak obat tensi itu penting banget karena sejak saya divonis gagal ginjal ternyata tensi saya naik terus, bahkan kalau cuci darah itu bisa nyampe 200 tensi saya. Makanya saya minum obat tensi sampai 3 dosisnya. Pagi, siang, malam saya minum obat tensi. Ya Allah, kebayang teman-teman ya. Kemudian kakak ini yang bertanya obat yang lainnya apa ya? Banyak ya, termasuk kalsium. Itu penting banget ya bagi penderita gagal ginjal. Itu memang kondisi tulangnya tuh akan lebih mudah rapuh dibanding orang sehat. Makanya penting banget mengkonsumsi kalsium dan obat-obatan yang disarankan oleh dokter. Oke, Kakak Nova, soalnya aku sakit menahun sampai operasi Operasi feses, tapi lambung juga parah, kena GERD, reflux, jadi sesak terus ya. Ya Allah Kak Nova. Insya Allah Kak Nova, saya doakan kakak sehat selalu ya. Oke, Kak Nova ini Masya Allah sakit menahun ya. Kakak baiknya kakak periksakan diri juga gitu ya. Rutin mengkonsumsi obat sesuai dengan dosisnya. Yang kedua, kalau misalnya kakak mau mengetahui kondisi ginjal kakak, itu kakak bisa cek sendiri ke laboratorium atau minta ke dokter, minta rujukan untuk cek lab, terutama ureum dan kreatinin ya kak ya. Jadi ginjal ini nggak akan ketahuan kalau kita tidak memeriksakan ke laboratorium. Jadi cek ke lab, periksa ureum, kreatinin, itu untuk fungsi ginjal biar ketahuan nih kondisi ginjal kita gimana. Jangan sampai kayak saya baru ketahuan setelah kronis atau menjelang stadium akhir gitu ya. Kak Nova, Masya Allah. Jadi sesak ya. Nah kalau saya sesak nafas gitu ya, gejala sesak nafas itu karena itu paru-parunya terendam. Padahal saya nggak ada nggak ada penyakit asma sebelumnya. Tiba-tiba aja sesak nafas, ternyata paru-paru kerendam. Nah, paru-paru terendam itu karena apa? Karena ginjal kita tidak bisa mengeluarkan cairan. Karena fungsi ginjal kita berkurang, gitu, jadi kita nggak bisa mengeluarkan cairan. Dan kodarullah teman-teman, saat ini saya udah mulai jarang pipis gitu ya. Karena itu tadi gitu ya, saya udah cuci darah, dan ya mengeluarkan cairannya gimana, harus cuci darah seminggu 2 kali gitu. Jadi kalau misalnya menjelang H-1 sebelum cuci darah tuh saya bengkak-bengkak teman-teman, tangan kaki tuh bengkak. Kenapa bengkak? Karena cairan, makanya harus dikeluarkan cairannya melalui mesin hemodialisa. Masya Allah, kalau saya muhasabah ya bener ya, Allah itu menciptakan segala sesuatu itu sempurna, termasuk dengan ginjal kita gitu ya. Allah menciptakan ginjal kita dengan sangat sempurna. Dan ketika ginjalnya rusak, manusia membuat ginjal buatan. Jadi sekarang saya pakai ginjal buatan. Ginjal buatannya apa? Yaitu mesin cuci darah, mesin hemodialisa. Jadi pasien gagal ginjal itu hidupnya gitu ya, kalau perlu secara kasarnya gitu ya, hidupnya tergantung mesin hemodialisa gitu. Bahkan dokter memvonis harus cuci darah seumur hidup. Ya Allah, kebayang teman-teman cuci darah seumur hidup. Seminggu 2 kali, kalau sekali aja nggak cuci darah kondisinya bengkak-bengkak lah teman-teman, sesak nafas kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Masya Allah, barokallah. Ini dari kakak siapa nih? Kakak Ana. Assalamualaikum, ibu yang baik, yang cantik. Masya Allah. Dan tidak sombong, sehat ya bu ya. Makasih kakak. Amin ya robbal alamin. Saya doakan juga kakak Ana dan teman-teman semua yang hadir live kali ini, semuanya sehat, semangat gitu ya, dan selalu bahagia. Amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman. Kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. Insya Allah kan saya jawab satu persatu. Jadi saya sharing berdasarkan pengalaman saya pribadi sebagai pasien cuci darah, pasien gagal ginjal yang udah 2 tahun cuci darah. Salam kenal Kak Ana, Kak Aldi, Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Aldi sudah hadir live kali ini. Semoga kakak sehat selalu, berlimpah rezeki yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Oke, Kak Ana, Bu mau tanya, gagal sama batu ginjal sama bukan? Nah, gagal ginjal sama batu ginjal beda.
Jadi kalau gagal ginjal itu fungsi ginjalnya berkurang. Jadi gagal ginjal itu fungsi ginjal berkurang. Kalau batu ginjal itu di ginjalnya ada seperti batu. Jadi ada yang menghalangi gitu ya. Kalau gagal ginjal itu kalau udah kronis itu harus cuci darah. Nah, kalau batu ginjal itu karena di ginjalnya itu ada batunya sehingga ibaratnya tersumbat gitu ya. Kalau batu ginjal itu insya Allah masih bisa diobati Kak. Kalau batu ginjal bahkan ada pengalaman teman saya yang beliau mengalami batu ginjal juga. Beliau itu banyak minum gitu ya, terutama minum air yang pH-nya tinggi gitu ya, banyak minum. Alhamdulillah ternyata ginjal batu di ginjal itu semakin meluruh dan dia sembuh tanpa cuci darah. Jadi beda ya. Kalau gagal ginjal itu fungsi ginjalnya berkurang. Kalau saya ketika di USG ternyata kondisi ginjal saya udah mengecil, udah mengkerut gitu ya, sehingga fungsi ginjalnya berkurang. Nah, kalau yang batu ginjal itu kalau USG itu seperti ada batu gitu ya. Ada batu di ginjalnya dan itu bisa diobati, masih bisa diobati insya Allah dengan banyak minum air yang pH-nya tinggi atau dengan obat-obatan bisa meluruhkan batu ginjal itu. Kayak gitu ya. Kalau gagal ginjal terutama yang udah kronis itu harus cuci darah. Gitu Kak Ana. Oke, Masya ya Kak Nova. Oke, Kakak Nova. Setahu saya beda. Iya, beda ya Kak Nova ya. Gagal ginjal sama batu ginjal itu berbeda Kak, benar. Kak Aldi. Oh, saya suami Kak Fuzna Teh. Salam katanya, sehat-sehat terus, semangat Teteh. Masya Allah, terima kasih kali. Masya Allah ini adik kelas saya ya di Satas. Masya Allah. Salam juga untuk Fuzna. Mohon maaf belum bisa nengok dede bayinya ya. Semoga Kak Aldi, kemudian Dek Fuzna dan dede bayinya sehat selalu ya, selalu sehat, diberikan kebahagiaan, keberkahan dalam hidupnya. Salam juga untuk Fuzna ya, kangen banget Masya Allah. Udah lama gak ketemu ya, udah bisa ketemu di live kali ini. Oke, Kak Ana. Beda ya Mbak, soalnya ponakan saya batu ginjal. Iya, jadi batu ginjal itu insya Allah masih bisa diobati Kak. Yang penting jaga pola makan, jaga pola minum. Terutama harus banyak minum air putih, minimal bener 8 gelas per hari. Dan insya Allah bisa batu ginjalnya, batu dalam ginjal itu bisa luruh dan bisa sembuh tanpa cuci darah. Kalau gagal ginjal, apalagi yang kronis, itu harus cuci darah gitu karena fungsi ginjalnya sudah berkurang seperti saya ya. Kak Aldi, saya juga pernah diajar sama Teteh pas PKL di Satas ya, masih ingat Masya Allah. Dulu Masya Allah teman-teman, saya ini lulusan pendidikan bahasa Indonesia. Saya pernah mengajar juga di SMA dulu ya, SMA 1. Saya alumni dari sana juga. Masya Allah, saya ketika sehat itu jadi kangen ya, kangen ngajar. Saya guru teman-teman. Jadi saya lulusan pendidikan. Tapi meskipun saya saat ini sedang sakit, insya Allah saya masih mengajar, minimalnya mengajar anak-anak. Bahkan saya berdoa sama Allah, ya Allah, saya mohon Kamu memberikan kekuatan saya, izinkan saya untuk bisa mendidik anak-anak saya, izinkan saya untuk bisa mendampingi mereka gitu ya, mendidik mereka. Itu doa saya teman-teman. Saya minta doa sama Allah, ya Allah, apapun kondisi saya, semoga Engkau memberikan kekuatan pada saya untuk bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anak. Kayak gitu teman-teman. Masya Allah, terima kasih yang sudah hadir. Ya Allah. Ana, Ibu, ini live. Live di komen gak dijawab. Dijawab Kak, insya Allah saya jawab satu persatu ya Kak ya. Kakak Ana kayak gitu Kak. Jadi ginjal sama batu ginjal beda ya Kak Ana. Makasih udah bertanya Kak Ana. Semoga Kak Ana sehat selalu ya. Oke, gagal ginjal kronis dari hipertensi Teh. Ini siapa? Kak Andi ya. Kakak maaf ya, ini qadarullah kondisi mata saya yang sebelah kiri itu tidak bisa melihat dengan normal. Jadi saya hanya bisa melihat pakai mata sebelah kanan. Jadi walau alam sih penyebabnya dari apa ya? Tiba-tiba mata sebelah kiri saya katarak teman-teman. Jadi awalnya buram, ketika periksa ke dokter yang katarak, tapi nggak berapa lama gelap teman-teman. Jadi mata sebelah kiri itu nggak bisa melihat sama sekali. Kemarin udah operasi,
Alhamdulillah bisa ada sedikit cahaya tapi nggak terlalu jelas, makanya saya baca komen juga nggak terlalu jelas, tapi insya Allah masih terlihat karena mata sebelah saya yang kanan masih bisa melihat teman-teman. Ini juga bisa disebabkan karena pengaruh dari ginjal juga kalau kata dokter ya. Kayak kakak Andi gitu ya, siapa nih? GGK dari hipertensi ya. Salah satu penyebab gagal ginjal kronis itu dari hipertensi. Tapi walau alam ya teman-teman, karena ketika saya sehat dulu, saya nggak ada riwayat hipertensi. Bahkan saya rutin 3 bulan sekali periksa ke bidan, itu untuk suntik KB ya. Ketika dicek tekanan darah normal, alhamdulillah gitu ya. Tapi walau alam setelah kena gagal ginjal, tensi saya naik teman-teman. Bahkan ketika cuci darah, tensi saya itu bisa nyampe 200 gitu ya. Jadi salah satu penyebab gagal ginjal juga itu adalah hipertensi. Jadi hati-hati teman-teman yang punya penyakit hipertensi itu rutin memeriksakan diri ke dokter. Dan mudah-mudahan teman-teman sehat selalu ya. Kayak gitu, Kak. Kak Nova, berarti sebelum divonis gagal ginjal susah kencing. Sekarang pun susah kencing atau nggak bisa kencing. Nah, ketika sebelum divonis gagal ginjal sebenarnya bisa, Kak. Bisa kencing, tapi air kencingnya tuh berbusa. Makanya teman-teman dicek ya kalau misalnya lagi pipis atau BAK, itu kalau air kencingnya berbusa itu bisa jadi gejala awal dari sakit gagal ginjal. Jadi masih ada kencing tapi berbusa gitu. Tapi qadarullah sekarang setelah rutin cuci darah kurang lebih 2 tahun, air kencing saya mulai berkurang. Bahkan sedikit banget teman-teman. Ibaratnya kalau di sendok cuma sekali pipis itu cuma 1 sendok ya. Ya Allah, walau alam ya. Bahkan kalau saya nanya ke pasien yang lain, pasien gagal ginjal yang udah 3 tahun, 5 tahun cuci darah, mereka ada yang sampai nggak pipis sama sekali. Nah, jadi gimana ngeluarin cairannya? Ya dengan cuci darah. Jadi ngeluarkan cairan itu pakai mesin hemodialisa. Makanya bersyukur teman-teman gitu yang masih sehat, harus banyak minum. Ibaratnya lebih baik bolak-balik ke kamar mandi karena sering pipis gitu daripada bolak-balik ke rumah sakit untuk cuci darah gitu ya Kak Nova. Jadi kondisinya sekarang udah sedikit, Masya Allah, Kakak Melo siapa nih? Terima kasih Kak Melo, barokallah. Semoga Allah berikan rezeki yang berkah untuk kakak dan keluarga. Terima kasih teman-teman yang udah hadir live kali ini. Kakak Bintang ya. Semangat teh, hari ini saya jadwal juga. Masya Allah, Kakak Bintang, cuci darah juga ya Kak ya. Ya Allah, ada teman seperjuangan ternyata di sini. Semangat ya Kak ya. Masya Allah teman-teman. Satu satu hal yang saya pertahankan sampai detik ini, ya satu hal yang saya pertahankan detik ini adalah semangat hidup. Semangat hidup itu penting banget bagi pasien gagal ginjal teman-teman. Baru kemarin saya dengar cerita ada seorang ibu meninggal gitu, padahal dia udah kuat 8 tahun cuci darah, tapi ternyata ketika semangat hidupnya menurun, beliau Allah ambil gitu ya. Jadi Kakak Bintang kuat ya Kak ya. Hari ini jadwal cuci darah. Saya jadwal cuci darahnya hari Selasa dan Jumat Kak. Kakak semangat ya. Semoga dilancarkan cuci darahnya dari awal sampai akhir. Nggak ada keluhan apapun. Semangat sehat Kakak. Oh iya Kakak Melodi, barokallah Kakak, sehat selalu ya Kakak. Terima kasih Kakak Melodi Hafiza. Saya doakan Kakak juga selalu dalam keadaan sehat, penuh syukur, berlimpah rezeki yang berkah dan selalu bahagia. Terima kasih Kakak Melodi, Masya Allah, barokallah. Oke, terus ada ini Bunda Husni, Bunda Husni. Kalau saya air kencing berbuih tapi pas bangun tidur aja. Oh iya Kakak, ini harus hati-hati ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada gejala air kencingnya tuh berbuih, banyak gitu ya buihnya, itu hati-hati. Bisa jadi gejala awal sakit gagal ginjal. Jadi teman-teman itu benar ya, harus banyak minum air putih gitu. Karena kalau udah kena gagal ginjal, justru harus sedikit gitu ya. Minum itu dibatasi banget kalau udah kena sakit gagal ginjal. Jadi bersyukur teman-teman yang saat ini sehat itu harus minum air putih minimal 8 gelas sehari gitu ya. Nah, untuk untuk Bunda Husni, Kakak Bunda Husni, baiknya periksakan ke dokter ya Kak ya. Karena kita nggak tahu nih kondisinya, jangan sampai kejadian seperti saya. Saya baru ketahuan setelah kondisi ginjal saya rusak parah. Saya baru ketahuan gagal ginjal ketika sudah stadium akhir gitu. Karena gejalanya emang nggak kelihatan gitu. Termasuk
ketika sebelum divonis memang kondisi air kencing saya tuh berbuih teman-teman, kayak berbuih gitu ya, terus agak bening warna air kencingnya. Itu harus hati-hati teman-teman, baiknya diperiksakan dari ke dokter ya Bunda Husni. Saya doakan semoga Bunda dalam keadaan sehat, sehat selalu Bunda. Terima kasih Kakak Melody. Oke, kakak siapa nih? Kakak Arianti, terima kasih sudah hadir live kali ini. Teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar ya. Boleh sambil kenalan juga nih, teman-teman yang hadir live kali ini dari mana aja. Amin Bunda, iya Bunda Wasni, terima kasih sudah hadir live kali ini. Teman-teman, di sini saya sambil jualan ya. Saya ada di Keranjang Kuning, ada beberapa karya saya. Ini true stories, kisah saya selama menjadi pasien gagal ginjal. Saya tuliskan dalam buku ini. Salah satunya buku Dermaga Hati, Melabuhkan Cinta Sampai ke Surga. Jadi ini buku yang saya tulis mengenai sakit gagal ginjal saya. Kenapa Melabuhkan Cinta Sampai ke Surga? Karena ini berisi kisah cinta gitu ya, Masya Allah. Bahkan di bab awal gitu ya, saya nulisnya gini teman-teman. Kalau mau saya bacakan ya. Nah ini karya saya. Kebaca nggak teman-teman? Judulnya Cinta di Atas Cinta, karya Deska Pratiwi. Nah ini karya saya teman-teman. Di sini saya nulis ya, saya bacakan awalnya. Apakah menyesal menikah denganku? Nah, ini adalah pertanyaan yang saya ajukan kepada suami. Saya ngebayangin, ya Allah gimana perasaan suami saya ketika dia memiliki istri yang sakit seperti saya. Beneran loh teman-teman. Saya sampai nanya kayak gini ke suami. Apa nyesel nggak sih gitu ya? Punya istri yang sakit gitu. Bahkan sejak saya sakit, suamilah yang merawat saya, menjaga saya siang dan malam itu suami gitu. Dan support system terbaik itu memang suami teman-teman. Support system terbaik itu adalah pasangan kita. Support system terbaik itu adalah orang terdekat kita. Makanya bersyukur teman-teman masih dikelilingi orang-orang yang sayang sama kita gitu. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendoakan saya. Saya doakan juga teman-teman yang hadir live kayak ini selalu sehat dan berlimpah rezeki yang berkah. Teman-teman kalau misalnya mau baca kisah hidup saya tentang gagal ginjal, boleh baca di buku Dermaga Hati. Saya bacakan ya sinopsisnya ya. Ini karya saya. Jadi ketika saya sehat, saya dulu senang nulis teman-teman. Dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan meskipun saya sekarang sedang sakit, tapi Allah memberikan kemudahan, kekuatan kepada saya untuk tetap bisa berkarya, untuk tetap bisa menulis, berbagi cerita. Di sini saya bacakan ya sinopsis buku saya. Dermaga Hati, Melabuhkan Cinta Sampai ke Surga. Kemana akan kau labuhkan sekeping hati yang telah terpaut cinta karenanya? Inilah kisah cinta yang tertulis bukan hanya tentang mengurai bahagia, namun bagaimana menyulam duka menjadi sebuah suratan takdir terindah dari Sang Maha Cinta. Untuk insan yang tengah memandu rasa dan berjuang membangun dermaga hati, yakinlah, kasih yang terjalin atas dasar cinta karena Allah takkan pernah pudar oleh waktu. Berapapun besarnya ujian yang menghadang, rasa itu takkan padam. Justru akan semakin membara dan pendarnya membumbung hingga ke surga. Masya Allah teman-teman, ini buku karya saya, true story, kisah saya yang saya tulis dalam buku Dermaga Hati. Teman-teman kalau mau baca boleh cek out di Keranjang Kuning ya. Di sini juga ada beberapa karya saya yang lain, termasuk salah satunya ini ada yang saya sematkan ya, buku The True Happiness, Menjadi Muslimah Bahagia Dalam Setiap Rasa. Terima kasih teman-teman yang udah support saya. Di sini saya kasih judul Motivasi Pejuang Hemodialisa. Kenapa motivasi? Karena motivasi itu penting banget teman-teman. Apalagi bagi orang yang sedang mengalami sakit gitu ya. Atau orang yang sedang menghadapi ujian gitu ya. Karena salah satu yang saya pertahankan sampai detik ini adalah semangat hidup. Dan teman-teman, motivasi terbesar itu bukan dari luar, tapi ada di dalam diri kita pribadi. Kalau teman-teman tahu di awal saya sakit, saya belum bisa menerima teman-teman. Jelas ya, siapa sih yang mau sakit gitu ya? Kayaknya nggak ada gitu ya di dunia ini yang mau mengalami sakit gagal ginjal. Apalagi gagal ginjal itu harus gitu ya, harus cuci darah seumur hidup, itu nggak mau. Termasuk saya di awal sakit gagal ginjal, saya belum bisa menerima.
Kak Nova, Mbak maaf, udah coba ikhtiar dengan rukiah dan rutin rukiah mandiri dan taupung. Ih, Masya Allah Kak Nova. Kak Nova, kalau Kak Nova tahu ya, Masya Allah, saya udah nyoba berbagai macam alternatif. Bahkan saya sampai udah ibaratnya ya udah keluar uang puluhan juta gitu ya, untuk mengobati sakit saya. Saya sempat di awal gagal ginjal, saya itu nggak mau cuci darah. Kurang lebih 6 bulan lah ya, 6 bulan saya bertahan tidak cuci darah. Sampai puncaknya, saya mengalami halusinasi. Ternyata racun di dalam tubuh saya itu udah nyampe ke otak. Jadi racun itu kan dikeluarkan oleh ginjal melalui urin. Nah, sementara ginjal saya fungsinya udah berkurang. Jadi racunnya sampai ke otak dan saya mengalami halusinasi. Jadi halusinasi itu kayak kita nggak sadar gitu. Kita ngomong segala macam, tapi kita nggak sadar apa yang kita ucapkan. Itu berlangsung 3 hari 3 malam, teman-teman, kebayang ya. Dan akhirnya dari sana saya dan suami memutuskan udah bun, cuci darah aja. Bismillah, semoga ini yang terbaik. Tapi kan Nova, saya pernah gitu ya. Saya pernah rukiah gitu ya. Rukiah oleh orang lain, udah pernah rukiah mandiri. Alhamdulillah zikir pagi dan petang, insya Allah saya lakukan, selalu saya baca. Dan topungnya tetap punggung ya. Alhamdulillah tetap punggung rutin sama suami gitu ya. Jadi suami saya juga mempelajari ilmu totok punggung, dan alhamdulillah teman-teman, setelah ditopung gitu ya, setelah ditotok punggung, kondisi mulai membaik gitu ya. Walaupun masih rutin cuci darah, tapi jadi dulu itu saya sering sesak nafas, teman-teman. Udah cuci darah tapi sering sesak nafas. Tapi alhamdulillah sejak totok punggung, saya udah mulai nggak sesak nafas lagi. Dulu itu teman-teman di awal sakit saya sampai nyetok tabung oksigen 3 ya, tabung oksigen yang kecil-kecil itu sampai 3. Bahkan saya rutin sering bolak-balik ke rumah sakit dirawat, bahkan 1 bulan itu sampai 3 kali saya masuk IGD karena sesak nafas. Tapi alhamdulillah kan Nova, sejak saya ditotok punggung, saya udah mulai nggak sesak nafas, walaupun memang tidak apa ya, tidak ada jaminan bisa sembuh gagal ginjal, tapi setidaknya itu bisa membuat kondisi kesehatan saya membaik. Kakak Nova juga tahu ya, taupung ya Kak Nova. Kakak belajar juga tetap punggung Kak, atau punya pengalaman Kakak? Boleh sharing dong pengalamannya Kakak. Jadi saya juga pernah, Masya Allah, saya pernah rukiah juga ya, di rukiah juga, rukiah mandiri atau rukiah dengan orang lain, itu di awal sakit juga saya pernah. Jadi kayaknya alternatif itu sudah pernah gitu ya, sudah pernah saya lakukan alternatif lain selain cuci darah, tapi qadarullah mungkin ini jalan-jalannya gitu ya. Saya jalani aja sekarang. Meskipun di awal saya belum menerima, teman-teman. Ketika belum menerima itu justru kondisi saya semakin down gitu ya. Saya nggak bisa makan sama sekali. Makan 1 sendok yang keluar banyak. Makan, minum, bahkan saya sampai nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Itu berlangsung sebelum saya rutin cuci darah. Tapi alhamdulillah teman-teman, di titik terendah saya ketika itu, titik terendah saya sampai mikir kayak gini, ya Allah, jika Engkau memberikan kesembuhan pada saya mohon gitu ya, saya ingin hidup dalam keadaan penuh manfaat gitu. Saya nggak mau kayak gini aja, saya nggak mau hanya terbaring lemah di atas kasur, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya nggak mau, ya Allah, saya ingin hidup di dunia ini ada manfaatnya untuk orang lain. Saya nggak mau menyusahkan orang lain. Saya sampai minta sama Allah, ya Allah, seandainya Engkau memberikan hidup pada saya, berikan hidup yang berkualitas, hidup yang bermanfaat ya Allah gitu ya. Dan di titik baliknya gitu ya, ketika dulu saya sudah mulai bisa ridho menerima takdir Allah itu, ketika teman-teman tahu nggak ketika apa? Ketika suami saya datang gitu ya, datang dan dia ngasih 1 buku pada saya. Dia ngasih buku ini teman-teman. Buku Muslimah Morfosis, Bukan Sekadar Hijrah Jadilah Solihah, karya Deska Pratiwi. Jadi ini buku karya saya yang saya tulis tahun 2020. Dan teman-teman tahu, di dalam buku ini ada 1 bab gitu ya, 1 bab yang membahas tentang ujian. Jadi ternyata waktu saya sehat, saya tuh sering ngasih motivasi kepada orang-orang, ayo bangkit, ayo semangat gitu. Tapi ketika saya mengalami ujian itu sendiri, ya Allah gitu ya, saya sampai down gitu. Dan titik baliknya Allah mengingatkan saya dengan tulisan saya. Ternyata tulisan saya menjadi obat untuk diri saya sendiri. Masya Allah.
Kak Nova, iya karena aku penyakitan jadi di Rukiah Mandiri apa? Oh, internship 25 bulan nonstop. Hal aneh dimudahkan, Masya Allah, barokallah Kak Nova. Semoga kakak sehat selalu ya. Iya, jadi kayak zikir pagi dan petang itu penting banget ya. Tapi Masya Allah teman-teman, saya ambil hikmahnya gitu ya. Ketika saya sakit, saya berpikir ya Allah, apakah gitu ya ujian ini bisa jadi tanda cintanya Allah. Dan teman-teman bagi yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit apapun, ujian apapun, yakin gitu ya, ujian yang kita hadapi, ujian yang kita jalani saat ini adalah kado, ibaratnya ya, kado dari Allah. Allah ingin membersihkan diri kita, Allah ingin mensucikan diri kita. Banyak yang bilang ngasih motivasi pada saya, doa-doa gitu ya pada saya, semoga sakit yang saya alami ini menjadi penggugur dosa-dosa kita. Jadi benar ya teman-teman ya, kalau saya bacakan ya satu ayat ini yang Masya Allah gitu ya. Allah mengingatkan saya dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Teman-teman boleh buka Al-Quran ya. Al-Baqarah 155, saya bacakan artinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan Masya Allah ini teman-teman, kabar bahagianya, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Masya Allah. Jadi kuncinya teman-teman yang saat ini sedang menghadapi ujian, sakit, atau kesulitan hidup apapun, kata Allah apa tadi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155? Kuncinya adalah sabar. Jadi sekarang ngikut aja apa kata Allah, sabar. Karena Allah akan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar gitu ya. Jadi janji Allah itu benar teman-teman. Ketika kita bisa sabar, lapang menerima, alhamdulillah kondisi saya pun perlahan mulai membaik teman-teman, mulai stabil gitu. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa sharing dengan teman-teman karena saya minta sama Allah, ya Allah luaskan hati saya, lapangkan hati saya untuk bisa menerima segala ketentuanmu, untuk bisa ridho terhadap takdirmu gitu ya. Jadi kata Allah, kuncinya ketika kita menghadapi ujian apapun, kuncinya adalah sabar. Ketika kita sabar, maka Allah akan ngasih kabar gembira. Yakin gitu ya, ujian yang kita hadapi ini nggak akan berlangsung lama. Insya Allah yang saya tanamkan dalam diri saya, bahwa suatu saat saya akan menjalani hal yang indah gitu, tidak akan hal yang sulit, tidak selalu hal yang sulit yang saya hadapi. Yakin gitu bahwa semuanya akan berakhir indah teman-teman. Jika tidak di dunia, insya Allah akan indah di surganya nanti. Amin ya robbal alamin. Gitu ya, Masya Allah. Kak Nova, bukan dimudahkan, tapi banyak yang aneh. Oh, dimuntahkan ya Allah. Saya rukiah mandiri sejak 2015 sampai 2019, rutin sampai sekarang. Ya Allah, Kak Nova ya, semoga sehat selalu ya Kak ya. Jadi ada hal-hal aneh ya Kak ya. Sekarang rutin rukiah. Kak Nova, oke. Itu untuk topung memang belajar. Alhamdulillah ada hamba Allah yang apa? Yang saya untuk bisa belajar online sama guru. Iya, Masya Allah Kak Nova, barokallah. Iya, saya pun di Topung rutin totok punggung sama suami. Jadi totok punggung itu bisa dipelajari siapapun ya. Alhamdulillah teman-teman, kalau misalnya kemarin di saat saya live ada yang nanya, kakak kok bisa seger gitu ya, kakak kok bisa live kayak gini. Saya punya saudara gagal ginjal tapi kondisinya ngedrop terus. Alhamdulillah teman-teman, pertama itu doa dari teman-teman semuanya. Allah yang memberi kekuatan, Allah yang memberi kemudahan. Ikhtiar lainnya selain saya cuci darah, saya juga menjalani totok punggung teman-teman. Dan itu bisa dipelajari ya. Saya rutin totok punggung oleh suami. Alhamdulillah teman-teman. Kalau misalnya dulu saya sering ngedrop gitu kondisi, sekarang alhamdulillah udah mulai stabil kondisi saya, termasuk Kak Nova ya. Kak Nova pun Masya Allah, semoga sehat selalu ya Kak ya. Semoga ikhtiarnya Allah mudahkan, baik itu di rukiah ataupun di topung. Semoga Allah memudahkan dan memberikan kesembuhan untuk Kak Nova. Yakin ya Kak ya, ujian yang saat ini Kakak hadapi, ujian yang saat ini kita hadapi, suatu saat
Allah gantikan dengan yang lebih baik, yang lebih indah gitu. Karena tadi kata Allah, Allah akan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Jadi kuncinya adalah sabar teman-teman. Allah itu tidak pernah salah ngasih ujian gitu ya. Allah tidak pernah memberikan ujian pada pundak yang salah. Ketika kita terpilih, berarti Allah tahu kita mampu. Makanya teman-teman harus selalu semangat. Kak Nova, amin. Semoga sehat selalu ya Mbak. Amin ya rabbal alamin. Iya Kak Nova, terima kasih. Teman-teman kalau misal ada pertanyaan seputar gagal ginjal dan cuci darah atau pertanyaan lainnya, boleh tulis di kolom komentar ya. Sambil kenalan nih yang hadir kali ini dari mana saja. Insya Allah saya akan rutin live setiap hari Senin dan Kamis. Jadi teman-teman boleh follow akun saya @teh.deska dan tap-tap layar ya. Boleh share juga ke teman-teman yang lainnya. Jika teman-teman merasa sharing saya ini bermanfaat. Dan teman-teman boleh juga baca karya-karya saya. Sudah saya masukkan di keranjang kuning. Salah satunya buku Dermaga Hati, buku True Happiness. Yang ini ya teman-teman ya. Nah ini. The True Happiness menjadi muslimah bahagia dalam setiap rasa. Ini juga berisi kisah nyata, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang saat ini sedang merasa galau atau sedang merasa menghadapi ujiannya Allah, merasa beban yang teman-teman alami ini berat, teman-teman boleh baca buku ini ya. Gimana sih caranya menjadi muslimah yang bahagia dalam setiap rasa? Ini adalah kisah nyata yang saya tulis. Jadi alhamdulillah meskipun dalam kondisi sakit, saya masih berikan Allah kemudahan untuk bisa berkarya, untuk bisa menulis, untuk bisa berbagi manfaat. Makanya teman-teman semua tetap semangat ya, apapun kondisinya, teman-teman harus tetap semangat, termasuk Kak Nova dan teman-teman yang hadir live kali ini. Oke, itu aja teman-teman. Karena sudah 9:30, insya Allah saya akan rutin sharing setiap jam 8 pagi. Dan teman-teman boleh bantu tap-tap layar, follow akun ini jika teman-teman merasa akun ini bermanfaat ya. Teman-teman boleh belanja buku-buku karya saya atau produk-produk yang saya jual di keranjang kuning. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir live kali ini. Sampai bertemu di live selanjutnya hari Senin dan Kamis. Saya mau mohon izin undur diri ya teman-teman. Insya Allah nanti saya akan sharing di postingan saya di VT setiap hari. Jadi jangan lupa follow akun saya @tehdiska. Saya doakan teman-teman yang hadir live kali ini selalu dalam keadaan sehat, penuh syukur, berlimpah rezeki yang berkah, dan selalu bahagia. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu live selanjutnya. Oke, terima kasih Kak Nova, Kak Melody, Kak Ali, semua yang hadir live kali ini. Terima kasih. Sehat selalu ya teman-teman. Sampai berjumpa di live selanjutnya. Amin. Terima kasih kakak. Terima kasih yang udah follow akun saya. Semoga sehat selalu ya. Sampai ketemu di live selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Sehat selalu. Masya Allah.